Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah. Pada kesempatan kali ini sedikit mengulas tentang toponimi di Serang, baik kabupaten maupun kota, dalam nama-nama di arsip di dokumen-dokumen kuno atau dalam buku-buku bosok. Jadi pertama penyebutan kata Serang. Serang itu artinya sawah. Tapi Serang sawah. Jadi nama sawah itu ada dua kata. Satu Serang, yang kedua Sabin. Serang itu sawah milik negara. Kata Serang itu adalah sawah atau lahan milik negara. Itu Serang. Sementara Sabin itu adalah lahan milik masyarakat. Jadi yang asalnya milik negara kemudian sudah diserahkan ke masyarakat, sudah diberikan kepada masyarakat karena masyarakat sudah melakukan sebagai hadiah dari pemerintah di masa kesultanan. Nah, ada sawah, ada serang, ada sabin. Maknanya adalah sawah. Nah, itu yang dari ini. Nah, mana yang disebut serang? Jadi serang itu ada dikenal dengan istilah kubang serang, saung serang. Kubang serang itu yang sekarang di daerah di sekitar Benggala, rumah sakit RSUD Kabupaten Serang, itu namanya Kubang Serang. Nah, makanya dulu dikenal di situ ada nama kampung namanya Kubang. Jadi Kubang Serang itu pusaran dari Cibanten. Dari Cibanten sebagai hilir mudik kapal dari Karangan tuh ke Banten Girang, maka tempat untuk lintasan yang mau turun atau yang mau naik itu ditampung di Kubang Serang itu. Yang lokasinya itu persis di belakang Gedung Juang. Dulu di Polwil Banten. Sekarang Rumah Sakit Bayangkara kayaknya namanya sekarang itu. Itu dulu disebut dengan Kubang Serang. Nah, itu dari kata serang dulu. Yang kedua, saung serang. Ini yang dari manuskrip sejarah Banten. Nah, saung serang itu yang sekarang posisinya Gedung Gebenuran. Itu namanya saung serang. Dan serang itu yang sekarang alun-alun terus itu daratan rendah. Karena itu diuruk kurang lebih sekitar 2 meter. Dari mulai lokasi Polres Serang. Dari Polres Serang ke Korem itu dataran rendah. Jadi hampir posisinya diuruk ya. Kenapa? Karena melihat dari situasi peta kuno, proses pembangunannya itu di bawah alun-alun kota Serang sampai ke Royal, sampai ke ini, itu gorong-gorongnya kurang lebih sekitar 1,5 meter. Itu ada gorong-gorong. Kalau sekarang mungkin saluran air, pembuangan air limbah, pembuangan airnya sampai keluar ke Kali Cibanten. Nah, gorong-gorong ini dulu difungsikan itu sebagai menghindari banjir, karena itu kota kolonial, betul-betul dibangun di masa kolonial. Kota ini yang dijadikan sebagai pusat ibu kota residen Banten. Nah, pernah juga di laporan itu ada tram dari Domba sampai ke residen. Yang bukan dari Domba, kalau dari Domba sampai ke Soyog, kalau yang sudah dibangun itu tramnya tapi belum sempat difungsikan, itu dari stasiun Taman Sari sampai ke Keresidenan itu ada tram.
Mungkin kalau digali sekitar 1,5 meter 80 cm ke tengah alun-alun yang trotoar tengah itu, karena dulu sudah dibangun di situ. Nah, itu wilayah apa namanya pembangunannya. Nah, irigasinya itu ada berapa keluarnya? Pertama di belakang apa namanya Gedung Juang, terus di Gubernuran, 1, 2, 3, ada 6 sampai ke Pasar Lama. Maka ketika 2013-2014, ketika proses untuk pembuatan saluran air limbah yang di alun-alun di Pasar Royal, diketemukan saluran air itu di kedalaman 1,5 meter. Padahal itu sudah sebelumnya sudah saya informasikan. Nah, pintunya itu dari kebun sayur. Dari kebun sayur. Makanya kalau kita datang ke Banten apa namanya, kalau untuk ngecek untuk di Kota Serang itu untuk ngecek bahwa itu ada gorong-gorong, itu masuk ke toko Tohaga. Ketika mau ke tukang jahit, dia akan turun ke bawah. Nah, turun ke bawah itu sampingnya itu gorong-gorong. Lumayan besar gorong-gorongnya. Gorong-gorong itu lumayan besar. Dan gorong-gorongnya itu ada jalur kontrol. Jadi lebarnya kurang lebih sekitar 3 meter, jalur kontrolnya kurang lebih sekitar 80 cm, solokan airnya kurang lebih 1 meter, tingginya kurang lebih sekitar 1 meter, 2 meter tingginya. Itu dari jalur kontrol. Dan itu sudah disiapkan untuk saluran kabel listrik segala macam. Karena itu didesain sebagai kota modern. Nah, kenapa kalau kita ngecek di Masjid Asyura, pembuangan air limbahnya, pembuangan airnya atau tempat wudhunya itu kan di dalam. Mana ngebuangnya? Atau terus jalan sampai ke Borobudur. Nah, jadi belakang Borobudur itu ada saluran pembuangannya di situ. Karena ada pintu kontrolnya di belakang Borobudur. Terus juga yang di belakang Pasar Lama turun itu kan, makanya agak turun tuh Pasar Lama tuh sampai ke Royal. Dan itu ketika banjir nggak kebanjiran. Karena memang sudah disiapkan pembuangan air limbahnya untuk masuk ke Sungai Cibanten. Nah, di tengah-tengah alun-alun itu gorong-gorong tuh ada 3. Ada berbentuk kotak, ada yang bentuk lingkaran gorong-gorongnya. Jadi di tengah terus sampai ke kantor apa tuh arah ke Benggala, terus sampai ke, makanya kalau yang arah ke Royal dari arah ke Borobudur dari Bank BJB depannya itu kan turun ke bawah. Hujan kenapa nggak banjir di sana? Karena itu Serang dulunya tuh, ya itu sawah dulu. Yang di tahun 1800 itu sudah diuruk. 1800 apa 800 ya itu diuruk. Mulai dibangun itu sebenarnya untuk kota Serang dibangun itu dimulai dari tahun 1750-an. Sultan itu sudah dipindahkan. Yang sekarang menjadi SDL. Karena pembangunan Gedung Residen Banten itu dibangun dimulai tahun 1821. Naskah akademiknya disiapkan dibangun dibangun tahun 1818. Tapi proses pembangunannya dimulai dari tahun 1821. Nah, itu kota Serang itu yang seperti itu, sawah. Nah, pernah dipersiapkan untuk proses pembangunan tram dari Domba sampai ke Soyong. Jadi kalau melacak nama tempat, Kecamatan Paktakan, dalam dokumen nggak pernah ditemukan. Tapi kalau kita nyarinya Soyong baru akan ketemu. Karena dulu nama distriknya adalah distrik Soyong. Jadi nama kecamatannya dulu Soyong. Nah,
itu ada tram. Nah, kok kenapa dari domba sampai ke Soyog itu direncanakan untuk proses pembuatan tram di tahun 1900. Nah, pertanyaannya, apa Soyog ini dulu sebagai apa nih? Sampai ada apa namanya? Sampai dipersiapkan untuk pembuatan tram. Kereta ya, kereta yang pakai satu rel. Ternyata di Soyog itu sebagai produksi pengrajin perakit emas di masyarakat Soyog itu. Dari dulu sudah menjadi masyarakat perajin emas, sehingga itu harus mendapatkan keamanan khusus hasil rakitannya untuk dibawa ke pasar pasar lama sampai ke Royal, apa namanya, sampai ke Royal, karena terminalnya stasiunnya adanya di Taman Sari sampai ke Domba. Nah, kenapa di Domba juga disiapkan? Itu untuk ternak yang akan dibawa sampai ke stasiun. Itu apa namanya, tempat-tempat yang ada di wilayah di Kota Serang. Nah, di mana pusat sebelumnya Kota Serang itu? Di Kota Serang, di Serang Kota itu tempat-tempat kampung kunonya, diantaranya Kidang, Sumber Asem. Sumber Asem itu Sumber Pecung sekarang. Padahal namanya dulu di ini Sumber Asem, terus Kidang, terus Dalung. Dalung itu dari mana ya? Apa namanya? Arah ke, bukan Dalung Menenggirang, tapi Dalung yang di ini. Dalung yang sekitaran Royal. Dalung. Nah, itu kota-kotanya. Nah, Kampung Arab itu yang sekarang wilayahnya di Komplek Kejaksaan. Kampung Arab itu di Benggala. Karena dulu Benggala itu adalah kampung India, kampung Arabnya di situ, kampung Eropanya kantin. Sampai ke Islamic Center itu kampung Eropa. Nah, untuk pribuminya, itu pribuminya adanya di Kaujon dan di Kaloran. Kaloran itu asal kata dari apa namanya, Pangeran Lor yang makamnya di Kaloran Pena, seberang ex gedung gubernuran, seberang kalinya. Terus Kaujon, itu Kaujon tuh karena dulu namanya Jalan Ki Jongju, nama jalan menjadi nama kata Kaujon. Karena itu sebelumnya disebut Pasar Sore, disebut Pasar Serang. Kaujon itu punya Pasar Serang. Kaujon Pasar Serang, terus Pasar Sore, terus sampai ke dalam itu dari Buah Gede itu sudah masuk ke Pandian sampai ke Pandirotan. Jadi ke Pandian itu adanya di situ sampai ke Cikulur itu. Nah, itu wilayah kunonya ada di situ wilayahnya. Maka sodetan-sodetan air kali dari Cibanten sampai ke Kaloran sampai itu banyak di situ. Nah, itu kampung kuno, kampung pribuminya, kampung kolonialnya di seberang kali. Karena yang mau masuk dari Kaujon, dari Kaloran, dari Jiwantaka masuk ke Serang itu harus menggunakan paspor. Harus menggunakan paspor. Ada pos penjagaan. Pos penjagaannya itu dulu di Lontar, yang Jiwantaka, Sipung. Ada posnya di situ. Kalau yang di apa namanya, yang Kaujon itu mah baru. Jadi yang Sipung dulu yang pertama, pos penjagaannya. Jadi ada stempel dari Pangeran Mas Dipaningrat. Jadi kalau sekarang Mas Dipaningrat itu adalah Kementerian Urusan Dalam Negeri. Nah, di sini akan kelihatan ya. Karena dari tahun 1752 Banten itu sudah 50-50 dengan company. Dari 1752. Kekuasaannya itu sebagian untuk urusan ekonomi, untuk urusan militer itu sudah di bawah
company kolonial. Tapi untuk urusan pertanian, untuk urusan masyarakat, untuk urusan administrasi segala macamnya itu di bawah kesultanan. Jadi udah dibagi dua ini. Makanya di situ kemudian nanti akan lahirnya tentang beberapa persilatan karena keluar dari jurusan dari pasukan-pasukan ini. Maka nanti akan muncullah beberapa tempat-tempat baru ketika dari tahun 1752. Nah, ini yang mengakibatkan mulai merosotnya nilai ekonomi di Kesultanan Banten karena semuanya itu bergantung atas izin dari VOC. Atas izin dari VOC. Ditambah konflik internal yang terjadi di dalamnya. Makanya di peristiwa lab sebelumnya tentang siapa Ratu Bagus Buang. Nah, dari sinilah mulai terbuka sedikit dari perselisihan. Nah, kembali ke kota Serang. Di sejarah Banten besar, makanya dikenal dengan Kubang dan Serang, tidak pernah menyebut kata Kaloren dan Kaujuan di sejarah Banten besar, tapi menyebutnya itu adalah Saung Serang. Jadi Saung Serang itu yang posisi sekarang gubernuran, itu dulu ada proyek zaman Sultan Abdul Mafakhir untuk membangun sawah sekaligus juga untuk membangun lumbung padi. Yes. Ada untuk proses pembangunan lumbung padi. Nah, lumbung padi itu dulu dikerjakan oleh oleh lurah. Tingkat korupsi di Kesultanan Banten diawali cerita di korupsi itu ada di sini. Karena ketika presentasi untuk membuat lumbung padi di Saung Serang itu, dari kayu yang disiapkan segala macam hanya ada satu kayu yang tidak sesuai dengan speknya. Palang atas lumbung hanya satu batang. Itu dicek tidak sesuai karena tidak mendapatkan kayu yang sama sesuai dengan yang dijanjikan, maka akhirnya itu tidak dibayar dan kabur melarikan diri sampai dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Saya nama tokohnya lupa, tapi itu ada di cerita sejarah Banten ketika proses pembuatan Saung Serang. Bahkan tokoh ini sebenarnya Sakti Mandraguna, karena ketika proses pembuatan Saung Serang itu sampai diterkam macan dan macannya terbunuh. Ketika ditanya punya ilmu kesaktian seperti apa segala macam, sehingga tokoh ini menyebut bahwa hanya rajin ibadah, rajin sedekah, rajin infak. Maka harimau ketika ditatap matanya maka dia akan lemah. Ada itu yang terungkap. Nah, itu posisinya di Saung Serang. Nah, siapa yang membuat Saung Serang? Nah, yang membuat sawah ini siapa dari Saung Serang ini? Konon ceritanya Saung Serang ini dibuat oleh anak buahnya Astapati. Anak buahnya Astapati sebelum tangannya terpotong itu sebagai pimpinan proyeknya proses pembuatan Saung Serang. Maka kalau yang sering ke Baduy silahkan tanyakan di kampung Cikartawana. Di Cikartawana karena itu leluhurnya dulu yang membangun Saung Serang itu. Dalam tradisi lisan mereka di masyarakat Baduy. Karena itu yang buat dulu Astapati. Untuk pembangunan sawah di masa zaman Abdul Mafakhir. Nah, Saung Serang itu untuk apa proses pembuatannya? Itu untuk proses penanaman tebu. Secara besar-besaran untuk menanam tebu, untuk pengembangan industri gula. Zaman Abdul Mafakhir itu ada 30 pabrik gula di Banten. Zaman Ageng Tirtayasa itu kemudian bertambah menjadi 130. Maka salah satu pabrik gula yang ini adalah di Suglel.
kampung Cinanya itu di Sukalila, yang sekarang itu dari Sumur Bor masuk ke dalam, dan pabrik gulanya itu ada di situ. Nama kampungnya Sukalila, asal kata dari Suglel, pasar malam. Jadi dulu pasar malam Kesultanan itu ada di situ, ada dua, ada Sukalila Sumur Bor, Sukalila apa namanya yang di Kaloran, Lontar Sumur Bor, ada Sukalila yang di Kepuren, yang sekarang menjadi pasar Kelodran. Dulu namanya juga sama Sukalila, itu pasar malam. Tapi lebih tua Sukalila yang di sana, karena itu berawal dari pabrik gula Sukalila yang ada di situ. Jadi itu pengembangan dari beberapa toponimi, dari Sukalila atau kata dari Suglel. Serang adalah dari sawah milik negara, Sabin itu dari sawah pribadi atau sawah yang sudah diberikan negara untuk masyarakatnya, sehingga sawah milik pribadi. Kubang Serang, Kaloran, Kaujon, Lontar. Nah, Lontar itu dari untuk proses pembuatan tulisan Lontar, maka ada tulisan di situ, makanya nama kampung Lontar. Nah, ada banyak pohon lontar. Nah, beberapa nama tempat-tempat untuk di Serang dan baik kota maupun kabupaten yang diawali dari huruf kata Ci itu tempat dari sebelum masa Kesultanan. Tapi diawali dari huruf K itu tempat dibuat di masa Kesultanan. Artinya tempat baru yang dibuat dari huruf K. Kayak Kasemen, asal kata dari Kaaseman, karena banyak pohon asem. Dari asem, Kasemen itu dari asem. Terus Kelodran, terus Kemenduran, Paramandor, Kaunen, terus apa lagi, Kaloran, Kefakihan, Kasunyatan. Dari nama-nama dari huruf K itu hampir semuanya di masa Kesultanan disiapkan. Nggak kelihatan. Nah, ini siapakah Ki Jongju itu? Nah, Ki Jongju itu ada dua sumber. Ada sumber pertama di orang mengatakan Ki Jongju adalah cerita tokoh orang Islam pertama di Banten, yang menganut Islam pertama di Banten dan menjadi penggawanya Maulana Hasanuddin. Jadi Ki Jongju itu adalah tokoh yang mendukung Maulana Hasanuddin untuk melakukan ekspansi untuk melakukan perlawanan ke Portugis di Malaka di tahun 1521. Nah, Ki Jongju itu dari bangsa dari bangsa Campa. Kebangsaannya adalah Campa, Ki Jongju itu. Itu bukan nama lokal, itu sebenarnya nama Tionghoa, tapi nama dari bangsa Campa. Karena hubungan Banten Girang dan Campa itu sudah sangat romantis sejak abad ke-13. Nah, batu nisan Ki Jongju itu polanya pola Demak. Batu nisannya Ki Jongju dan Agus Ju. Nah, cerita itu dibuat kemudian, maka sebagai sebagai penggawanya Maulana Hasanuddin, anak keturunannya bergelar Mas untuk Mas Jong, dan Agus Jo itu anak keturunannya menjadi Agus. Dan sementara sebenarnya gelar Mas itu dalam struktur pemerintahan Kesultanan Banten itu adalah pegawai negeri kesultanannya. Kalau sekarang ya pegawai negerinya. Kalau sekarang ASN-nya. Itu semuanya siapapun orangnya pasti akan memiliki gelar Mas. Dan sampai pemerintahan kolonial tetap masih dipakai.
walaupun itu tetap sama Duriat. Jadi kalau sudah menjadi pekerja di pemerintahan kesultanan, dia akan bergelar Gus. Kalau bekerja di pemerintahan kesultanan di bidang keagamaan, dia akan bergelar Entol. Tapi kalau bekerja di saudagar, maka dia akan bergelar Agus. Jadi yang kemudian cerita itu dibuat karena kehilangan beberapa cerita, muncul Agus Jo dan Mas Jong itu adalah sebagai penggawa Kesultanan Banten dan orang Banten pertama yang masuk Islam. Nah, tapi dokumen-dokumen yang sejaman itu tidak kita temukan. Termasuk di sejarah Banten pun Agus Jo dan Mas Jong itu adalah orang yang membiayai proses Maulana Hasanuddin untuk melakukan penyerangan ke Malaka melawan Portugis. Jadi membantu Malaka menyerang Portugis, itu yang membiayai adalah Agus Jo dan Mas Jong. Ini dari marga Lim. Kemudian anak keturunannya di zaman Abdul Mafahir ada tokoh bernama Lim Lako, kemudian bermarga Lako, bermarga Ko, bukan Lako, bermarga Ko, kemudian anak keturunan itu Lim Lako. Terus ada lagi di masa seterusnya itu kemudian anak keturunannya menjadi Kaitsu di masa Ageng Tirtayasa. Ini orang-orang dari sini. Jadi orang-orang dari Campa. Orang-orang Campa yang kemudian membantu Maulana Hasanuddin untuk proses pendirian sebuah negara, membuat kesultanan. Itu di dokumen-dokumen yang ada di yang ada di manuskrip. Tapi kalau di manuskrip abad ke-18, abad ke-19, bahwa Agus Jo dan Mas Jong ini adalah tokoh orang Banten pertama yang masuk Islam. Jadi pengikut sebagai penggawa. Nah, penggawa itu apa? Penggawa itu ajudan. Penggawa itu ajudan. Nah, mustahil sebagai ajudan. Kita punya ini. Makanya pahami tentang nanti akan saya jelaskan gelar dan pangkatnya, raden apa, pangeran apa, karena tidak semua anak sultan itu punya gelar pangeran. Jadi yang sudah memberikan jasanya kepada negara dan itu diberikan oleh pemerintah pusat, sultan pusat, maka akan bergelar pangeran. Tapi kalau diberikan oleh adipati, oleh pemerintah daerah, maka akan bergelar raden. Makanya ada nama kampung keradenan, ada namanya kampung kepatihan. Nah, yang hilang itu di Serang Kota itu kampung Arab. Kampung Arab. Kampung Arab itu yang sekarang kantor komplek kejaksaan, pesantren Tabroniah kalau nggak salah. Di situ. Itu pesantren ini. Sudah apa lagi ini? Nah, apa lagi yang mau ungkap? Jadi yang menariknya di Banten itu, untuk sejarah Banten, antara peristiwa sejarah dan tradisi lisannya itu complang terlampau jauh, complang dari peristiwa sejarah dengan tradisi lisan itu jomplangnya terlampau jauh. Karena dari struktur gelar, dari struktur jabatan, dari struktur pemerintah pusat, pemerintah daerah, segala macam, ini ingatan masyarakatnya hilang semua. Seakan-akan tidak ada segala macam. Kenapa tidak ada? Nah, itu karena memang
Banten terjadi mutasi masyarakatnya. Mutasi masyarakatnya itu pertama pasca peristiwa 1850 di Wahia, itu 30% masyarakatnya dimutasi yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial, khususnya di bagian Serang di Kesultanan Banten Lor, atau di kalau sekarang mungkin pemerintahan daerahnya itu Banten Lor. Kemudian yang kedua itu adalah pasca peristiwa 1888 yang Geger Cilegon yang jilid 2-nya. Geger Cilegon jilid 2 itu 1888, kalau Geger Cilegon jilid 1-nya di 1850 ke Wahia. 1888 itu ke Wasit. Kemudian yang besar-besaran itu 1926. Itu mutasi besar-besaran masyarakat khususnya masyarakat Serang itu di hijrah dibuang. Hampir 80% setiap kampung. Disisakan hanya 5. Disisakan hanya 10%. Maka hilang ingatan itu segala macam. Dokumennya harusnya terselamatkan, ini segala macam hilang. Makanya banyak beberapa dokumen-dokumen manuskrip Kesultanan Banten tersebar di beberapa daerah di Nusantara yang dulu pernah dibuang, membawa dokumen-dokumen itu. Dan ini yang menjadi PR besar para pengkaji sejarah itu. Nah, perbedaannya. Makanya kita lihat lewat apa? Lewat toponomi daerah. Lewat toponomi itu, dari penamaan itu akan terlihat. Nah, dari penamaan nama-nama daerah ini, Sugrel di Sukalila, terus siapa nama orang-orangnya, hari ini namanya apa, 100 tahun yang lampau namanya apa, 200 tahun yang lampau namanya apa, itu akan ketahuan di situ. Untuk membuka arsip dan manuskripnya emang dari sini. Kalau kita tidak pernah menemukan nama tokoh, nama daerahnya di fase apa yang mau kita garap, apa yang mau kita cari informasinya, maka kita nggak bakal ketemu. Contoh untuk mencari Serang Timur, Cikandi dan Keragilan, itu nama Keragilan nggak bakal ketemu kalau kita mencarinya kata Keragilan. Tapi kalau kita melacaknya kata Undarandir, baru ketemu. Kalau kita melacak nama katanya Tambak Baya, baru ketemu. Karena memang itu tempat budidaya, kalau Tambak Baya, tempat budidaya buaya, maka dikenal dengan istilah Tambak Baya. Itu punya proyeknya orang Tionghoa di masa kolonial dulunya. Tambak Baya. Di mana kebun binatang zaman Kesultanan, di mana? Jadi banyak hal-hal yang masih belum terungkap di peristiwa-peristiwa sosial di sejarah di Banten. Jadi yang banyak diinformasikan dalam catatan sejarah itu masih hanya peristiwa politik yang paling banyak diingat oleh masyarakatnya, heroismenya, jadi peperangan, ketokohan segala macam. Tapi sisi-sisi lain untuk mengetahui peristiwa setiap daerah pinggiran-pinggirannya ini belum banyak mengungkap. Maka lewat diskusi ini informasi sekilas tentang masa lalu, tentang toponimi, ngobrol online penuh inspirasi ataupun apalah ya. Biasa ngopi. Nah, kembali ke syarat, ke toponimi, ada nama kampung Tumaritis, ada kelurahan Tumaritis, ada kelurahan nama kampung Tumaritis. Nama kampung Tumaritis itu yang sekarang Ciceri, Carrefour, wilayah Carrefour lampu merah itu. Dan itu sekarang namanya udah hilang nama Tumaritisnya, namanya adalah Ciceri. Jadi udah banyak nama-nama daerah yang di Serang Kota itu sudah berubah menjadi nama-nama baru. Maka ketika proses pelacakan sejarah, ketika proses pelacakan masa lalu, ini harus mengetahui ini prosesnya ini. Kenapa terjadi perubahan? Jagarayu sebagai lapangan tembak. Dari lapangan tembak Bedil. Ada Jagarayu 1, ada Jagarayu 2. Jagarayu 1 sebagai lapangan tembak Bedil, cocok, sejak masa Kesultanan sampai masa pemerintah kolonial. Jagarayu 2
sebagai tempat lapangan tembak meriam. Nah, sekarang posisinya Jagarayu di perumahan Ciracas. Hanya tinggal nama, mungkin ada beberapa. Ya, tempat-tempat itu memiliki. Nah, tadi ketika bicara tentang Soyog dulu, sebelum Soyog itu namanya Kemeranggen. Kemeranggen, Soyog, terus Tak-Takan. Di masa Kesultanan itu namanya Kemeranggen. Kemeranggen itu dari dulu sudah dijadikan sebagai para perakit emas. Yang nama Kemeranggennya itu daerah Kopassus itu, daerah Taman Kopassus ininya, yang pinggirannya. Dulu terkenal nama Kemeranggen. Kemeranggen itu dari asal kata ranggen. Ranggen itu artinya perhiasan. Maka Kemeranggen tempat pembuatan perhiasan. Kemudian berubah menjadi nama Soyog, distriknya. Dari distrik Kemeranggen kemudian distrik Soyog, sekarang jadi distrik Tak-Takan, kecamatan Tak-Takan. Dan perubahannya ini, kalau kita tahu mencari tempatnya, kapan dokumen itu menyebut kata Kemeranggen, kapan dokumen itu menyebut kata Soyog. Kalau menyebut Tak-Takan itu di periode kemerdekaan, pasca kemerdekaan. Sebelumnya itu menyebutnya kata Soyog. Maka nama-namanya juga banyak, nama-nama di sana. Nah, penamaan nama tempat itu biasanya didasari oleh nama pohon atau dalam ininya blok persil tanah. Dalam blok persil tanah itu nama pohon, kemudian sumur air, kemudian nama tokoh. Kalau nama tokoh itu dia orang pertama yang menduduki di situ, yang dulu diberikan oleh pemerintah, baik kesultanan maupun pemerintah kolonial, karena berjasa dia diberikan dan menempat di situ, dan kemudian itu menjadi tokoh. Kemudian jadi nama tempatnya. Nah, beda dengan sawah luhur. Sawah luhur itu memang dari awal memang sudah menjadi sawah luhur. Ada Begawati, sudah kesebut dari masa abad ke-17. Terus juga ada yang ini ada kandang sapi. Ada kandang sapi 1 sampai kandang sapi 5, kandang kebun 1, kandang kebun 3. Itu karena itu peternakan semuanya. Nah, kalau kandang babi itu banyaknya di daerah Pontang sampai ke Tirtayasa. Karena mukiminnya dulu banyaknya adalah mukimin dari bangsa Tionghoa. Mukiminnya. Makanya kalau kita melihat peta-peta kuno, dokumen-dokumen kuno akan ketahuan siklusnya. Penduduknya berapa? Penduduknya tahun 1900 saja, penduduk Serang itu hanya 10.000. Kurang dari 50.000 penduduk Serang. Karena ketika tahun 1883 itu banyak yang meninggal akibat Krakatau meletus. Itu yang tercatat. Yang tercatat itu jadi sensus zaman Belanda itu beda dengan sensus sekarang. Sensus zaman Belanda itu yang ada dalam kampung resmi yang diakui oleh kepala desa, yang diakui oleh lurah kampungnya. Tapi kalau ada yang mukim di pegunungan atau di tengah sawah 1, 2 sampai 5 kepala keluarga itu nggak dihitung sebagai warganya karena tidak izin, walaupun itu tanah sendiri tapi tidak izin, maka tidak dianggap sebagai warga desa itu karena itu aturannya seperti itu. Jadi yang disebut warga desa itu yang datang izin, bawa surat izin dari desa sebelumnya, ada laporan dari setiap pos dari gardu sampai ketemu dengan tempat tinggal tujuan. Nah, itu aturannya memang seperti itu aturannya. Enggak, maka di sensus tahun 1900 penduduk di Serang itu hanya 10.000. Nah, sekarang berapa? Bedanya jauh.
Nah, itu yang jadi apa namanya, yang jadi pembahasan dalam peristiwa sejarah untuk toponimi, tentang apa itu tak-takan, dari mana asal kata tak-takan, terus Wat Gali, ini nama kampung Wat Gali, dari Pakupatan, Banjaragung, terus Pagar Agung. Nanti khusus live besok bahas tentang Pagar Agung. Pagar Agung itu siapa di besok. Mungkin cukup sekian informasi tentang toponimi. Lanjut berikutnya bahas tentang Pangeran Pagerago yang menjadi nama sekarang menjadi nama kelurahan Pagerago. Siapakah sosok Pangeran Pagerago itu dan kenapa kuburnya dikubur jauh dari pusat pemerintahan dan bagaimana sepak terjang perjuangannya Pangeran Pagerago. Besok insya Allah akan sedikit diuraikan tentang tokoh Pangeran Pagerago. Hari ini cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam budaya.